Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita gabung di forum Inspirasi Bisnis Intani yang ke-26. Dan pagi ini kembali bersama saya, Sigit Iko, dan inspirator pagi ini dengan Pak Daliman dari Jogja, Pak ya. Dan mohon maaf ini Pak Guntur sepertinya belum bisa bergabung, nanti segera akan bergabung. Dan pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana bertani di atas atap. Nah, ini Pak Daliman praktisinya, ahlinya akan share dengan kita semuanya. Dan terima kasih sudah bergabung juga Bang Adin Budi. Ini tampangnya masih cukup lumayan kelihatan capek karena beliau jam 2 baru bisa masuk rumah ya. Dan Bapak sekalian, pagi ini kita bersama-sama mendengarkan Pak Daliman, dan tema kita sangat menarik di pagi hari ini karena biasanya orang bertani itu adalah berapa luas tanahnya, di mana lahannya. Saya nggak bisa bertani, saya nggak punya tanah, saya nggak punya warisan lahan, dan sebagainya. Kali ini kita menghadirkan inspirator pagi ini yang sudah berpengalaman bagaimana memanfaatkan ruang-ruang kosong di sekitar rumah kita, dan sangat cocok di masa pandemi karena mendekatkan diri antara produsen dengan konsumennya di perkotaan, di tengah pemukiman yang dapat dikatakan padat. Dan lebih dari itu juga bisa mengoptimalkan produktivitas dengan biaya yang cukup hemat, efisien, tapi nilai produksinya tinggi. Dan kita sapa Pak Daliman. Assalamualaikum Pak Daliman. Waalaikumsalam Pak. Salam dari Jogja Pak. Alhamdulillah, sugeng enjing ya. Sugeng enjing Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Nanti saya kebetulan sedang ada acara di perjalanan, mudah-mudahan Bang Adin bisa melanjutkannya. Baik Pak Daliman, Om Aden, sudah siap Pak Daliman ya? Ya Pak. Silakan Pak Daliman memperkenalkan diri, siapa dirinya, gitu ya. Silakan Pak Daliman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dengan nama saya Daliman, tinggal di seputar Malioboro, Jakarta Pak. Jadi memang kampung saya Malioboro Pak. Timurnya Malioboro, Jakarta, dekat, cuma berjalan sekitar 200 meter sudah sampai Malioboro Pak. Memang kota dengan kota di Jakarta Pak, dengan padatnya penduduk sekali Pak. Tapi kalau untuk bertani tidak harus punya lahan yang lebar Pak. Wah, dan sebetulnya bisa dimanfaatkan Pak. Menarik sekali ini Pak Daliman ini. Ya. Bertani di Malioboro. Ya, seputar Jakarta. Timur Malioboro Pak. Sebelah timur Malioboro. Ya, monggo Pak. Jadi dengan bertani itu kita membuat atau mendapatkan inspirasi baru dengan harapan dengan bertani itu bisa memperoleh hasil yang kita inginkan Pak. Misalkan kita nanam tomat dan kita mempunyai harapan itu 3 bulan lagi kita tanam tomat. Begitu juga dengan tanaman yang lain seperti kacang panjang, kangkung, dan juga cabai. Tapi ada kelemahan di tanaman sayuran. Sayuran itu hanya bertahan 1 kali panen saja Pak. 1 kali musim kita harus memulai dengan bibit baru. Nah, beda dengan tanaman cabai kita harus panennya bisa berlanjut terus Pak. Jadi sangat menguntungkan dengan kita budidaya cabai. Di samping dengan harganya yang fluktuatif cukup mahal, dan kemarin aja bisa sampai 100 ribu lebih kan juga lumayan Pak untuk menambah income dan tidak mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga Pak. Begitu Pak. Jadi tanaman cabai dibilang susah ya susah, dibilang mudah juga mudah. Jadi ada kemantauan jiwa dulu untuk tanam cabai Pak. Dan saya mempunyai 8T Pak istilahnya, atau domain dari untuk bertanam cabai Pak. Yang pertama, kalau bahasa Jawa bisa terjemah dari bahasa Indonesia Pak, tekad Pak. Pertama tekad, kemudian kedua tresno, ketiga tresno Pak. Tresno cinta Pak ya. Betul Pak.
ketiga Klaten, keempat Klaten, Teliten Pak, Titen, Klaten Titen Pak, Teliti, ya Teliti, kemudian Tangguh Pak, kemudian Tangguh, Tumandang Pak, Tumandang, Tumandang tuh bekerja, ya, melakukan, ya, kemudian ada Tertoto Pak, ditata, tanamannya ditata, tertata. ya, kemudian Tumunju, Tumunju itu harapan yang kita harapkan Pak, hasil yang kita harapkan. Jadi pertama dengan rasa niat itu bisa apa saja bisa terlampaui Pak, atau ter, tertindas dengan adanya niat tadi Pak. Rintangan apapun kalau kita sudah berniat, kita akan terus coba Pak. Kemudian mencintai atau tersenang tadi, mencintai tanaman tidak hanya kita harus nyiram saja, dan kita harus memupuk, tahu kebutuhan nutrisi yang diharapkan. Jadi saling ya kita sayangin, nanti tanaman tadi juga akan menyayangi kita dengan hasilnya yang berlimpah Pak. Kemudian tekun tuh kunci utama juga Pak. Soalnya dengan rasa tekun itu nanti apa ya Pak? Prosesnya tuh lama kan Pak. Untuk nanam cabai dari bibit, dari benih, dari bibit, dari mencari media, cari pupuk, itu memang harus ada rasa tekun Pak. Senang gitu Pak. Kemudian teliti itu tahu Pak bahwa oh penyakit itu ternyata ada penyakitnya, kita harus kasih obat. Ada satu serangan hama, kita harus kasih obat juga Pak. Kemudian tangguh itu tidak pantang menyerah gitu Pak. Ada rintangan-rintangan yang ada hadapi, misalkan kita harus kekurangan media, kekurangan pupuk pendukung, kita harus tangguh berusaha dan mencari jalan keluarnya apabila ada suatu masalah yang di dalam berbudidaya cabai itu Pak. Kemudian tumandang atau bekerja yaitu kita harus segera melaksanakan niat tadi berjalan tanaman. Kemudian tertata, lah, satu tanaman harus kita tata, kita rapikan, nanti ketika diharapkan nanti pas dia tumbuh dengan subur, dilihat warna merah-merah bunga cabai atau buah-buah cabai itu terasa indah sekali Pak. Dan nanti di akhir baru kita rasakan di waktu kita panen cabai dan menerima uangnya Pak. Pak, sekilas saja dari inovasi atau yang saya kerjakan tiap hari Pak. Baik, itu rahasianya dengan 8T Pak ya? Betul Pak. 8T. Apa 7T tadi Pak? Baik, rahasia suksesnya Pak Daliman adalah dengan 8T. Begitu ya Pak ya? Nah, iya. Apa tadi? Tekad, tresno, tumandang, tertata, apalagi banyak tuh 8T-nya itu. Nah Pak, kemudian tadi bagaimana Pak? Kok bisa di tengah kota Yogyakarta Bapak bisa bertanam dengan 8T begitu? Seluas apa itu Pak? Begini Pak. Bisa digambarkan teknik budidayanya itu? Iya Pak. Jadi dahulunya kan rumah saya cuma biasa, rumah biasa itu Pak. Ada satu bentuknya gunungan apa ya, Uwung gitu Pak. Kalau saya namanya Uwung. Itu saya bangun model dak, model lantai atas Pak. Lantai itu atau dak itu bisa untuk halaman di atas rumah Pak. Jadi, balkon ya? Balkon. Tapi banyak Pak, ya balkon lebar gitu loh Pak. Nah, gitu Pak. Jadi saya nanam beberapa macam dulu sayur yang lain Pak. Tapi saya tertuju ke tanaman cabai Pak. Ya semua sudah saya ambil dari tanaman anggrek sudah pernah, tapi dilihat dari ekonominya kok agak susah Pak. Tanaman sawi juga pernah, tanaman kemangi juga pernah Pak. Jadi mana yang cocok? Ini ketemu kuncinya Pak. Kalau sudah ketemu kuncinya itu enak Pak. Ada berapa luas Pak itu atapnya tuh Pak? Kalau luas ya sekitar 8 kali 15 meter Pak. 8 kali 15 meter. Nah, ya itu, tapi kan saya kan
Cuma untuk sementara cuma yang di pinggir-pinggir saja Pak untuk pengganti pagar Pak. Yang sebelahnya ada kandang-kandang ayam, kandang burung gitu Pak. Nah itu teknik budidayanya pakai apa Pak? Saya Apa pakai polybag hidroponik? Pak. Oh polybag. Polybag yang agak besar, lumayan besar, sekitar ya ada yang 30, ada yang 40 cm Pak. Dengan media kandang gitu Pak. Jadi Bisa dijelaskan Pak, bagaimana Bapak mendapatkan media dari mana itu? Kan di tengah kota tuh, gimana dapat medianya? iya Pak, untuk media kita harus berusaha beli Pak. Beli di ada yang beli sudah jadi uh, satu bagor atau satu unit itu jadi semua media tanam. Tetapi saya berbeda Pak, saya belinya modelnya satu kol tanah, kemudian kita campur dengan skam, kemudian dengan pupuk. Dengan cara begitu kan kita lebih mengirit biaya Pak, dibanding kita membeli media yang sudah berbungkus karung gitu Pak. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sangat menarik ya, budidaya tanaman hortikultur khususnya cabai dan sayur mayur lain di tengah perkotaan dan memanfaatkan atap rumah. Dan tadi disampaikan lumayan hasilnya di tengah pandemi seperti ini dari aspek ekonomi juga sangat menarik bagi kita semua, khususnya Pak Daliman sudah melakukannya. Dan Pak Daliman, sebelum kita sapa ke Pak Aden, ya Alhamdulillah Pak Aden sudah bertemu, sudah bergabung. Pak Aden, sehat Pak Aden? Wah, ini belum di-unmute nih Pak Aden ini. Di-unmute dulu Bang Aden. Mas, bisa dengar saya Mas? Oh, mendengar sekali. Suara ganteng ya, suara gantengnya. Ya, tadi mikrofon saya trouble, saya agak bolak-balik. Oh ya, Alhamdulillah. Baik, Pak Aden, ini Bang Daliman sudah membukanya dan saya serahkan kembali ke Bang Aden. Saya menyimak di perjalanan. Begitu, Bang Aden. Terima kasih, Bang Aden. Oke, terima kasih. Ya, waduh ini host kita jalan-jalan terus nih, lagi banyak kegiatan rupanya. Mbak Daliman, tadi bercocok tanam itu kan mungkin memerlukan ada yang namanya bibit, cara dan sebagainya. Itu mohon diceritakan dong Pak, dapat bibitnya bagaimana, tata cara budidayanya seperti apa, terus kemudian karena yang tata cara budidayanya ini yang unik. Apakah bibit yang digunakan sama dengan yang lain Pak? Mohon disampaikan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, perjalanan waktu kan belum ada ilmunya Pak. Jadi kita ilmunya ya kita beli bibit di sembarang toko pertanian saja yang sudah tersedia gitu Pak. Tapi kan di situ tidak ada atau belum tahu kualitas bibit tadi Pak. Jadi akhirnya lama-lama akhirnya saya ketemu kuncinya Pak. Saya harus mulai membibit sendiri Pak tanaman cabai itu. Saya beli benih sendiri, kemudian saya semai sendiri, kemudian sudah sekitar umur 1 bulan baru kita pindah ke polybag yang agak besar, kemudian kita sudah mapan itu kita pindah ke polybag yang besar lagi Pak. Jadi prosesnya agak rumit dan panjang, dan nanti di suatu perjalanan waktu tanaman cabai itu banyak masalah Pak, tapi harus tetap kita hadapi, kita tanggulangi gitu untuk menjadikan tanaman cabai itu sehat. Ya memang kalau di tingkat pertanian sayuran, cabai memang yang tersulit Pak. Banyak masalah yang di cabai. Kalau tanaman sayuran yang lain, saya kira mudah Pak. Yang cabai yang sulit Pak. Gitu, Pak. Ya. Kalau ininya Pak,
sesulit apa sih Pak? Mungkin bisa di-share di sini, disampaikan ke teman-teman ini. Ya, sebetulnya sulit itu kan pasti ada kemudahan Pak. Tapi misalkan tanaman cabai itu sudah mulai tumbuh, sudah ada besar atau masih kecil aja sudah dipangan serangga Pak. Sudah dimakan seperti ada siput, ada kalau cabai itu kalau yang sering itu zaman dimakan siput tapi tidak punya rumah Pak, kayak lintah gitu Pak. Kemudian ada lagi bangsa uret Pak. Uret itu juga pemakan akar Pak. Kemudian ada lagi kayak binatang kaki seribu tapi kecil-kecil. Nah, itu harus kita tanggulangi Pak sekarang. Nah, dengan kita kayak sistem ronda. Soalnya tanaman itu kita ronda di malam hari. Soalnya tanaman itu seringnya makannya di malam hari. Jadi kita naik ke kebun, kita bawa senter, kita hilangin Pak tanaman hama-hama itu lagi. Itu tadi Pak. Kemudian untuk daunnya yang sering dijumpai ini memang tanaman cabai itu terserang keriting daun Pak. Keriting daun yang membuat tanaman cabai tidak enak dipandang mata Pak. Itu nanti bisa diatasi bisa dengan air larutan tembakau juga bisa, dengan pakai air jeruk nipis juga bisa Pak. Kemudian ada lagi tanaman cabai itu terserang dengan namanya kutu putih Pak. Kutu putih itu di bawah daun. Nah, itu bisa ditangani dengan sabun santet juga bisa Pak. Tapi dengan kutu daun itu biasanya timbul kalau tanaman cabai itu terletak atau ditaruh yang tidak terkena matahari total Pak. Jadi saran saya kalau nanam cabai itu harus kena matahari yang total full itu Pak. Jangan takut layu, soalnya kalau cabai itu memang butuh sinar matahari yang full Pak. Jadi kalau nanti terlindung dengan sinar matahari atau terlindung dengan tembok-tembok yang berada di dekat rumah itu nanti tanaman cabai juga bisa tumbuh Pak, tapi tidak bisa bagus. Hanya batang-batangnya nanti bisa kurus dan daunnya kecil-kecil, gampang roboh gitu. Jadi tetap matahari garis full Pak. Kemudian dari semai pertama sekitar umur 3 minggu dipindah ke kulit baik besar, baru nanti umur 3 bulan baru bisa mencapai atau membuahkan tampak cabai-cabai muda Pak. Ya nanti 1 bulan berikutnya baru warna merah yang bisa diproduksi. Itu singkat cerita, tapi perjalanan waktu juga harus kita teladan, kita tekun gitu untuk budidaya cabai. Ini Pak Daliman sudah mulai berapa lama Pak? Kalau tanaman atau bertanam itu udah lama Pak, udah kecil, tapi jadi fokusnya itu di sekitar 5 tahun yang setelah membangun rumah itu baru fokus untuk tanaman yang di atas rumah. Jadi kalau cerita berapa udah lama sekali Pak dengan senang bercocok tanam. Intinya kan niat bercocok tanam dulu Pak kalau mau sekat tanaman. Kalau sekilas ada musim bombingan itu kan berapa waktu bombing hilang, nah niat juga hilang. Jangan saya kan tidak gitu. Tetap semangat nanam. Ya, baik. Nah, Pak Daliman, ini saya sampaikan lagi bahwa acara ini disaksikan oleh banyak pihak. Ini ada saudara-saudara kita dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara Timur bahkan Pak. Iya. Mungkin ingin mendengar cerita dari Pak Daliman ini sehingga bisa mengambil manfaat dari ceritanya Pak Daliman. Nah, Pak, apakah dari yang Pak Daliman kerjakan ini bisa memberi keuntungan secara ekonomi, Pak? Coba Bapak cerita dari sisi itu. Tentunya begini Pak, dalam hati saya
intinya kan kita berbudidaya, Pak. Berbudidaya itu beda dengan hobi ya Pak ya. Kalau hobi tidak menghitung untung dan ruginya. Kalau hobi loh Pak. Ya. Tapi kalau budidaya kita harus ngitung keuntungan Pak, kerugian dan keuntungan. Alhamdulillah dengan tanaman sapi itu saya sudah untung Pak. Untung. Apalagi kalau harga cabai tinggi itu untung sekali Pak. Bisa kita, jadi gini Pak, kita harus bisa melihat pasar, maksudnya pasar itu di musim-musim apakah tanaman sapi itu bisa dengan harga tinggi Pak. Kalau harga sekarang atau waktu kita kemarau di Jogja Pak, misalnya kemarau itu harga cabai di angka taruh 50, 40, 30 gitu per kilo Pak. Tapi kalau di musim hujan itu bisa sampai 100 lebih Pak. Jadi kenapa harga cabai mahal di musim hujan Pak? Itu menjadi satu tantangan bagi petani yang bisa berhasil, bisa dia kaya raya Pak. Ya kan Pak? 100 ribu per selama berapa hari, 3 hari panen berapa kiloan lumayan Pak. Tapi kalau masih berusaha bertani ya kita harus mencari banyak ilmu Pak untuk supaya bisa menanggulangi tanaman sapi di waktu musim hujan. Ya Pak. Dengan cara-cara pemilihan bibit yang bagus, pengaturan atau mengusahakan media tadi aman atau terhindar dari air hujan yang berlebih, kan ada cara-caranya Pak. Kalau yang sering dilihat di pesawat itu kan media di sawit itu ditutup dengan plastik ya Pak ya. Itu namanya mulsa Pak. Itu juga untuk menanggulangi air hujan Pak. Tetapi kalau di tempat di petani kota atau petani polybag seperti saya kan tidak begitu Pak. Kan tidak punya lahan sawah Pak. Jadi polybag tadi ditutup dengan plastik Pak. Polybag ditutup dengan plastik supaya tapi air hujan tidak masuk secara berlebihan. Ya harus tadi Pak yang saya katakan tadi ada tangguh untuk menghadapi permasalahan di tanaman sapi. Kuat, harus banyak ilmu. Ini belum apa-apa sudah banyak pertanyaan nih Pak. Banyak yang tertarik rupanya ini. Saya sapa dulu ya Pak ya. Sebentar saudara-saudara kita ini Bu Maria Marlina dari Alam Suka, kemudian Bu Jasmiati dari BPP Untar. Nah ini Pak, pertanyaan dari Bu Suparmi nih. Bagaimana cara membasmi semut di tanaman cabai Pak? Ya. Semut itu sebetulnya tidak memakan tanaman cabai Pak. Dia cuma menut hinggat atau mencari makan di tanaman daun cabai Pak. Di bawah cabai Pak biasanya itu. Semut itu sarang di dalam tim bawahnya daun cabai. Di tanaman di daun cabai itu ada serangga Pak. Yang kecil-kecil Pak. Ya. Itu warnanya kuning Pak. Itu kayak serangga yang disukai semut Pak. Itu dengan cara membuat bau-bauan yang tidak disukai dengan tanaman ya, hewan tadi Pak. Bisa saya semprot dengan sunlight yang kita cairkan dengan campur dengan air baru kita semprotkan. Jadi, supaya itu terhindar dari bau yang agak menyengat, akhirnya hewan kecil itu tidak hinggap itu. Ada lagi yang memakai kapur sirih, kapur semut juga bisa Pak. Tapi saya belum pernah mencoba, saya nyobanya pakai itu Pak. Jadi yang diusir sumbernya Pak ya? Ya sumbernya Pak, bukan semutnya tapi sumbernya semut Pak.
Ada lagi nih Pak, satu lagi Pak, sebentar. Izin bertanya, ini dari siapa ini ya? Ini dari Demak Pak, Bu Oki atau Pak Oki nih ya. Izin bertanya, saya nanam cabai sudah 3 kali panen, habis itu, oh bisa dengar saya Pak? Lalu saya dengar. Ya. Saya nanam cabai sudah 3 kali panen, habis itu daunnya kelihatan kering. Bagaimana cara mengembalikan tanaman menjadi terlihat subur dan daun segar kembali? Bagaimana itu Pak? Iya Pak. Kering itu bisa disebabkan dengan media yang kurang bagus Pak. Atau sudah waktunya kita harus regenerasi dulu Pak. Jadi kita kasih nutrisi yang bagus, kita kasih pupuk yang bagus seperti kotoran kambing, kotoran ayam gitu Pak. Tapi kalau kotoran sapi nanti akhirnya timbul uret atau ulat yang di tanah Pak, nanti memakan akarnya. Saya akan memakai kotoran ayam dan kotoran kambing. Tuh. Jadi tanaman cabai yang sudah tidak produksi atau punya kurang itu harus kita berupaya membuat tanaman cabai sehat ini dengan cara kita harus kasih nutrisi yang bagus Pak. Jadi nanti tanaman itu segar kembali Pak. Atau mungkin tanaman cabai itu terserang keriting Pak. Daun keriting dan daun tua agak berbeda Pak. Terserang apa Pak? Terserang hama keriting. Oh. Keriting. Daun cabai keriting gitu Pak. Ya, ya. Oh, ini banyak lagi Pak, ada satu lagi sepertinya. Ini tadi katanya kan komposisi air dengan sunlightnya berapa nih Pak? Katanya pakai sunlight cici itu ya? Iya. Satu tetes aja. Satu tetes es kecil itu, kemudian kasih air 1 liter. Oh. Kita campur, lalu kita semprotkan. Bisa dengan larutan tembakau, air tembakau yang untuk rokok, tapi bukan yang bekas rokok ya Pak ya, yang rokok tembakau yang rokok ya? Kan yang seringnya dilinting gitu loh Pak. Oh, tembakau itu apa? Tembakau murni gitu lah. Warning itu ya Pak ya? Ya. Warning itu ya? Itu kan baunya kan menyengat sekali tuh Pak. Kasih air, baunya menyengat sekali. Itu yang jarang hewan-hewan itu mendekati, soalnya ada bau itu deh, dia nggak mau dekat. Itu yang herbal Pak. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya Pak Daliman, ini Bapak sedang di lokasi nggak Pak? Bisa menampilkan ini nggak Pak? Apa Bapak bisa sampaikan apa? Mungkin foto atau video atau langsung mungkin di lokasi? Apakah kelihatan? Ini kebetulan saya di bawah rumah Pak. Oh gitu. Ini agak sulit kalau kita harus bawa ke atas Pak. Tapi Bapak punya video nggak Pak? Gimana? Video? Ada video nggak? Video? Ada sih. Kemarin sudah sampai. Kemarin sudah saya sampaikan ke Mbak. Oh gitu ya. Oh coba. Oh sebentar. Oke baik. Saya kalau gitu saya tampilkan. Sebentar, saya tampilkan Pak ya. Pak Daliman. Ini dia ya. Oh, keren banget ini Pak Daliman ini di Metro TV ya Pak ya. Ini sebentar saya tampilkan dari sebentar ya, saya coba lihat ini ya. Ya Pak. Bisa dilihat? Saya yang kemarin Pak, terus Pak.
Ah, Pak Sadio, aku baru Zoom. Ini lagi ya. Ya. Hasil klik gitu misalnya. Kita tinggal login aja. Ada PMI juga yang bisa nanya kok, jadi bisa semuanya. Sebenarnya ada dananya tadi yang bertanggung jawab itu mungkin ya tadi Pak Daliman luar biasa itu sudah bisa masuk di Metro TV ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sekali. Ya. Kemarin juga Unyil juga sudah pernah ke rumah Pak. Unyil juga sudah pernah ke rumah. Oh iya ya, mungkin media-media sudah tahu ya dengan kiprah Pak Daliman ini ya. Ya. Nah Pak, kalau melihat tadi kan sedikit lokasinya kecil, berapa? 8 kali 15 meter ya Pak? Itu di samping rumah. Tapi yang di video tadi ada tambahan lagi Pak. Di karena kata-kata pertanaman sapi dan peternak ayam gitu Pak. Itu jadi Ya. atas kandang ayam saya kasih tanaman lagi. Tadi kok saya lihat ada ikan itu Pak. Ya ikan apa Pak? di samping rumah ikan. Untuk ya. Jadi di atas ikannya itu ditanamin cabai juga. Yang tadi yang dari. Itu sayuran Pak. Untuk sayuran. Sayuran. Itu beda ya. Tapi juga satu lokasi. Tadi di bawah Pak. Jadi kalau yang di atas tadi hampir semua ditanam sapi. Jadi ini intinya adalah memanfaatkan lahan yang terbatas supaya tetap bisa menyalurkan hobi ya Pak ya, dan bisa juga menghasilkan gitu kan Pak ya. Iya. Nah, mungkin ini cocok untuk saudara-saudara kita yang ada di perkotaan sehingga bisa tetap berkebun, bercocok tanam dengan lahan yang dimilikinya, walaupun lahan yang dimilikinya terbatas. Nah mungkin tapi selain cabai Pak, apa lagi Pak yang ditanam di tempat Bapak? Untuk variasi Pak, ada tomat juga ada Pak, ada tomat, ada terong, sawit juga ada, tapi intinya di cabai Pak, yang rumitnya di cabai. Jadi komoditas utamanya cabai. Ya, itu kalau sawi kan cuma untuk bikin buat Indomie baru ya. Yang daunnya kalau sambal. Daliman, pernah nggak Pak mengalami misalkan tiba-tiba atau pernah sekali apa kena hama, gagal panen atau apa gitu Pak? Pernah Pak. Pernah Pak, harus pernah Pak. Harus pernah ya? Iya, jadi menambah pengalaman Pak. Tapi dengan gagal itu kan harus kita cari motivasi Pak. Harus cari itu gagal dengan pola yang sekarang apa dengan pola yang berbeda Pak? Pola tanam yang berbeda? Pola tanam yang berbeda yang dulu Pak. Seperti sebelum yang diliput dengan cap-capung Pak. Itu dulu Pak. Jadi permasalahannya tanaman itu sudah bagus sekali, sudah tumbuh besar, sudah berbuah lah, senang Pak. Kemudian dari sore harian masih segar semua, baru segar. Kemudian paginya sudah layu Pak. Sudah layu, jadi
Kalau layu kena jamur itu kan sudah susah untuk mengobatinya. Bukan layu dengan kekurangan air, bukan. Kalau layu kekurangan air, kasih siram, air nanti cepat tumbuh. Tapi kalau yang ini kena layu, kena jamur atau kena penyakit, udah kita harus bongkar tanam lagi. Jadi waktunya 3 bulan itu sia-sia. Tinggal petik saja itu udah layu, Pak. Ya kan? Nah, kemudian kita tahu gitu sore-sore dipetik ya Pak ya? Harusnya sebelum layu keburu dipetik gitu Pak. Kemudian kita cari jalan keluarnya. Ya. Jadi harus banyak inovasi Pak untuk tanaman-tanaman cabai itu. Tapi kita juga pernah nanam yang tanaman cabai hias itu kok kesannya kok kurang begitu manfaat sekali Pak. Beda dengan cabai konsumsi yang gampang mudah untuk menjual hasil panennya. Kalau untuk tempat untuk hiasan saja taman cabai hias bagus. Tapi kan kita istilahnya kan kita berusaha untuk mendapatkan pemasukan. Jadi kita harus menanam cabai yang konsumsi. Wah, harus semangat. Oke, Pak. Sekarang ini saya ke pertanyaan lagi Pak ya. Bentar nih. Bagaimana teknis pemupukan maupun pruning pada tanaman cabai rawit pada media polybag agar masa panen bisa lebih panjang? Ini cabai rawit nih Pak, bagaimana Pak? Tentunya dengan cara pruning atau dengan cara pemotongan akan melipat gandakan hasil panen itu Pak. Ditunjang dengan bibit yang berkualitas Pak. Misalkan kita bibit cabai, bibit cabai saja misalnya, cabai yang gampang di pasaran atau dengan yang kita nanam sendiri dengan bibit dari dapur itu sudah bisa, tapi dengan harapan tidak begitu bagus Pak. Saya kalau saya di pruning mulai umur sekitar 1 bulan Pak. 1 bulan saya potong pucuknya Pak. 1 bulan sudah ada daun sekitar 6 atau 8 daun. Kemudian kita sisakan yang daun yang 6. Yang 8 itu kita potong atasnya. Yang 6 kita sisakan. Selang beberapa minggu atau bulan nanti akan tumbuh tunas-tunas baru di ketiak daun yang 6 tadi. Kemudian kita tunggu mana calon tunas yang bagus dan tidak, kita pilih, kita sortir. Kita sisakan 4 atau 3 saja yang pertumbuhan tunas tadi bagus. Yang lain kita habiskan. Jadi nanti di tanaman cabai itu dengan 1 indukan bisa timbul 4 tunas yang sehat, Pak. Jadi dengan tunas yang sehat, 4 tunas sehat tadi nanti akan timbul cabang Y yang 4 juga. Cabang Y, potong kan timbul cabang Y Pak. Ya. Dengan cabang Y itu yang 4 itu sudah membuat mempunyai 4 cabang Y di 1 pohon. Setiap cabang Y itu nanti bercabang lagi Pak. Nah itu menjadi ya. Bercabang dua terus ya. Ini sepertinya baik dengan kotoran yang padat atau yang pupuk cair Pak. Kemudian kalau tidak di-pruning atau tidak dipotong, nanti tanaman itu akan menjadi tinggi ya sekitar lebih 50 cm baru ada cabang Y Pak. Jadi kemudian sampai berbuah kan tidak bisa banyak Pak, cuma ada 1 cabang Y saja. Beda dengan tadi yang ada 4 cabang Y. Hasilnya juga berbeda Pak. Pasti ya. Intinya juga cabainya bibitnya juga pengaruh sekali Pak.
Itu beli-beli yang pengaruh dengan rasa nggak Pak? Kalau kebanyakan cabang ntar nggak pedas cabenya Pak. tidak Pak. Saya nggak suka tanaman cabai, saya nggak suka cabai Pak. Itu saya nggak suka cabai. Ya. Itu saya senang Hari ini Ibu dengan cabai. Saya panggil Ibu Siti, Ibu Siti Asmiati, monitor Bu, bisa dibuka mikrofonnya. Mungkin beliau banyak pertanyaan ini. Nah, saya lihat sebentar ya. Mana nih? Aku sambil minum ya Pak ya. Silakan Pak, silakan. Mungkin masih terganggu juga begitu. Ini ada lagi nih Pak. Pertanyaan dari Baroyi Klaten. Wah, nggak terlalu jauh nih yang nanya. Nanti bisa disamperin langsung ini. Ya, Klaten Negara Masat dekat Pak. Iya Pak, tinggal disamperin langsung itu. Untuk pengendalian hama dan penyakit, apakah menggunakan pestisida kimia atau nabati Pak? Mungkin maksudnya bagaimana? Coba dijelaskan Pak. Ya, sementara ini saya pakai yang nabati Pak. Dibuatnya dari apa tuh Pak? Itu tadi dari tembakau terus kayak dan nabati Pak. Ada lagi dengan jeruk nipis kan juga nabati juga Pak. Ya. Dengan catatan gini Pak, kalau dengan nabati kita harus telaten itu terus-terusan Pak. Terus kita obati terus Pak. Dengan nabati. Tapi kalau dengan kimia cepat sembuhnya Pak. Ya. Putus, bentar. Halo, Pak Daliman. Pak Daliman bisa dengar saya? Agak terputus tadi Pak, tentang yang nabati tadi Pak. Jadi kalau pakai yang kimia ini cepat sembuhnya Pak ya? Cepat sembuhnya. Tapi kalau yang nabati agak susah sembuhnya. Tapi juga bisa sembuh Pak. Dan gampang aman untuk cabai dan kita yang mengaplikasikan pupuk obat tadi. Sehat Pak ya tanamannya ya? Sehat ya. Aman buat dikonsumsi. Ya. Oke. Pak Daliman, kalau cabenya ini Bapak jual kemana Pak? Berapa? Cabenya dijual kemana nih Pak? Begini Pak, saya kan di pusat kota Pak. Ya. Nah, kalau kita jual di pasar seputar lingkungan kota saya, kemudian nanti harga jualnya mesti turun Pak. Jadi bagus pedagang pasar itu kan nanti nawar dengan harga yang murah Pak. Nah, saya tidak mau Pak. Nah, kemudian saya ada kakak ipar yang berjualan di Bantul Pak. Dan Bantul itu pedagang Antatiga dan Bantul dekat Pak. Ya. Jualan sayuran kayak warung kecil tapi sayuran banyak. Saya dijual sana Pak. Dengan harga yang sesuai dengan pedagang-pedagang itu beli Pak. Dengan harga jual. Dan juga intinya begini Pak. Mengarahkan yang seputar supaya nanam cabai itu Pak. Terutama kan di sekitar desa Banten kan banyak lahan yang luas Pak. Tapi kenapa kok tidak ditanamin cabai Pak? Padahal yang orang kota saja yang terbatas bisa menjual cabai di desa Pak. Ya kan Pak? Ya, kayak betul. ngiming-ngiming gitu loh, apa ya? Ngiming-ngiming apa?
Kalau bahasa Indonesia, dan saya di sana nanam cabai dengan harga yang tinggi kan sudah menambah pemasukan, tapi di desa kurang ada suatu greget atau semangat untuk bertanam cabai. Oke. Jadi Bapak ini, Pak Daliman ini mengiming-imingi gitu ya masyarakat di sekitar perbatasan Bantul itu dong Pak, karena yang lihat cabai Bapak kan di sekitar situ ya Pak ya. Untuk ikut menanam cabai karena ternyata harganya dijual di situ lumayan tinggi ya Pak ya, daripada Bapak jual di pasar di sekitar Malioboro tempat Bapak tinggal mungkin ya. Iya Pak. Nah ini lagi nih Pak nih. Ini sangat teknis sekali sama Pak pertanyaannya, berapa komposisi air dan tembakau dan bisa sampai berapa kali? Bagaimana juga dengan penggunaan jeruk nipis caranya Pak? Dari Bu Lisa, dari KPGU Jakarta Utara sepertinya. Silakan Pak. Untuk perbandingannya untuk tembakau, satu genggam ya, kalau di harga dijual 5.000 itu Pak, satu genggamnya. Kemudian kita rendam dengan air sebanyak 1 liter aja sudah cukup. Ya kalau airnya lebih kental atau lebih sedikit lebih bagus Pak, tetapi kan boros. Kita rendam 1 malam, sore itu kita rendam, paginya baru kita semprotkan. Kalau untuk penanggulangannya bisa 1 minggu sekali. Tetapi kalau untuk pencegahan ya kita harus mengobati, harus kita semprotkan selama 1 minggu. Supaya nanti hewan-hewan yang hama-hama yang di tanaman cabai itu hilang. Sama dengan jeruk nipis juga sama. 1 liter kasih 1 jeruk nipis diperas dan bisa langsung dipakaikan Pak. Bisa satu butir jeruk nipis Pak? Ada lagi dengan pakai Pak, daun sirih. Daun sirih, tapi ini harus direbus. 20 lembar daun sirih, sultannya yang rebus itu Pak. Rebus, setelah dingin baru kita semprotkan. Dan teknik menyemprotnya biasanya tuh keriting itu dari bawah daun, tapi arahnya nanti ke atas Pak, bukan ke bawah, tapi ke atas daun, ke bawah daun, tapi kita harus arah ke atas, tapi di bawah daunnya, bukan ke atas di bawah daun. Oh iya Pak ya? Ya. Itu tadi untuk Bu Lisa ya dari KPKP Jakarta Utara. Ini lagi Pak dari Pak Silahuddin dari Sukabumi. Waduh, ini yang udah pertanyaan dari Bapak dari berbagai belahan Nusantara nih Pak, dari pelosok Nusantara dari mana-mana. Untuk pola tanam seperti ini maksimal berapa kali panen dalam sekali tanam? Nah ini Pak. Sekali panen bisa sampai 1 tahun Pak. Kalau pengalaman yang kemarin itu, dalam politis kurang lebih 50 tanaman dengan tanaman kondisi yang bagus dan sehat, dalam waktu 2 atau per 2 hari atau per 3 hari bisa nyampe 1 kilo sampai 2 kilo per 3 hari Pak. Itu berlangsung kurang lebih ya 10 kali panen Pak. Sebesar 10 kali panen ya? Iya. Dengan saya hanya di pinggiran rumah saya aja Pak. Jadi 5 sama 15 meter tadi Pak. Belum seluruh isi rumah itu Pak. Cuma untuk pagar saja Pak. Bukan di dalam lokasi itu, tapi cuma pinggiran saja. Ini bukan di luas tanahnya, tapi di pinggir rumahnya saja Pak. Apalagi kalau semua ditanamin cabai, ya lebih banyak lagi Pak. Nah, dengan cara yang di pruning tadi Pak. Ya. Oke,
Jadi Pak Silahuddin tadi jawabannya ternyata bisa sampai 1 tahun ya. Itu berapa kali panen tadi Pak? 10 kali panen ya? 10 lebih bisa Pak. Kalau 10 kali tanam dalam sekali tanam, wow, luar biasa. Nah, oke, sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, para internet silahkan untuk mengisi daftar hadir. Bagi yang baru bergabung, untuk segera mengisi daftar hadir. Nanti akan ada e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi. Mohon mengisi alamat email dengan betul, sehingga nanti sertifikatnya tidak salah terkirim. Terima kasih. Nah, Pak Daliman, Bapak ini mengerjakan ini seorang diri apa dibantu, Pak? Alhamdulillah seorang diri Pak. Cukup sendirian ya? Sendiri memang susah Pak. Jadi rumah saya kan agak masuk dari jalan besar, sekitar 100 meter dari jalan besar Pak. Jadi kalau cari media ya kita harus dari jalan depan itu ngelangsir Pak. Ngelangsir itu mengusung atau membawa dari jalan besar ke rumah saya. Itu yang pertama Pak. Setelah sampai di rumah, kemudian harus kita nimba Pak. Ditimba. Iya. Supaya bisa naik ke atas. Oke. Kalau Ya, dengan pakai katrol itu Pak ya, pakai katrol ya ke atas ya. kayak timba air, timba di Ya. sumur gitu. Ya. Itu kalau dengan jiwa tidak ada jiwa niat yang kuat untuk bertanam tadi, tidak bakalan terjadi. Dengan susah. Ya. Dan lagi yang tadi video tadi kan lebih tinggi lagi loh Pak. Di atas lagi lebih tinggi lagi. Oh, jadi Pak Daliman ini mengerjakannya sendiri dan jalannya ini mungkin cuma cukup 1 sepeda motor gitu Pak? Apa gimana? Cuma cukup jalan yang agak sempit, cuma bisa masuk sepeda motor, juga sehingga kalau mau mengambil membawa barang-barangnya harus ngelangsir ya Pak ya, harus bolak-balik kalau banyak gitu ya? Ya, bolak-balik. Kemudian harus naikin juga ke atapnya karena nanamnya di atas atap, dan itu harus pakai timba ya Pak ya, kayak timba sampai ke atas gitu. Wow, luar biasa effortnya Pak. Nggak rekoso Pak, itu seru Pak namanya. Aduh, ini kasih pepatah tapi nggak tepat, biar saja lah. Intinya apa yang ada effort kita apa yang kita kerjakan pasti ada hasil dan manfaat ya, itu aja ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak Daliman, tadi ketika Bapak bawa itu kan ke daerah dekat Bantul Pak ya, agak sedikit ke selatan Pak ya. Ke Bantul itu ke selatan atau ke selatan Pak ya? Selatan ke barat. Iya, apa tuh Selatan. Barat Daya ya? Iya. Nah itu berapa kali Pak Bapak ngirim itu Pak ke menjual itu? Apa setiap hari ke sana? Ya dua hari sekali Pak. Kalau pas bagus 2 hari kali kita ke sana. 3 hari kita. Kadang kalau bisa panen lebih banyak ya kita janjian dulu ke kakak itu. Jangan beli dulu di luar, ambil tempat saya aja gitu. Sekali ngirimnya seberapa besar sih Pak? Seberapa banyak Pak? Ya 2 kilo, 3 kilo gitu. Oh, 3 kilo tiap 2 hari sekali diantar ke sana ya Pak ya? Ya kalau ya pas, kan kalau tanaman kan nggak bisa sekali bagus tuh. Pas bagus rezeki yang melimpah ya alhamdulillah. Jadi kalau dijual di Bantul harganya berapa Pak? Sama dengan harga pasar Pak. Harga tulaan. Harga yang beli ke pegel-pegel tulaan sama mengikuti harga pasar yang lebih bagus gitu. Sekarang sedang berapa Pak harga Pak? Sekarang 40-an. 40.000 ya. Wah, ini belum naik dong Pak. Biasanya cabai kadang-kadang suka sampai 70.000 kemarin Pak. Ya itu. Kalau di waktu musim penghujan memang harganya mahal Pak. Ya, baik. Nah, sekarang untuk tadi penjualan sudah Pak ya.
Nah, ketika Bapak, ini masa panen selesai nih Pak ya. Jadi Bapak langsung tanam lagi dari awal, semuanya Pak bertahap. Bapak, maksud saya, Bapak ini menanam ini bertahap atau serentak sekaligus Pak? Yang bagus bertahap Pak. Tadi kan di sini mulai panennya panen, tidak bareng ya? panen tidak bareng. Jadi mulai panen kita harus mulai nyemai baru atau menyiapkan benih-benih baru supaya nanti di waktu dia sudah nggak produksi kita susuli dengan yang baru, ada lagi yang lain gitu. Jadi kalau semua bareng semua nanti hancur semua. Harus ada jeda, nggak bisa rutin gitu. Ya. Supaya panennya berkesinambungan ya Pak ya? Berkesinambungan. Tidak sempat berhenti. Wah, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Suparmi. Untuk mengatasi buah cabai yang rontok bagaimana Pak? Ya, itu memang itu biasanya terlalu banyak air hujan. Di air hujan itu banyak suatu hama atau bakteri-bakteri yang menyerang itu. Itu kemudian kalau seperti itu bisa disemprot dulu nih tanaman cabai yang kena air hujan, kita siram dengan air lagi Pak, dengan air yang netral, natural. Karena kan kadar air hujannya kadarnya asam Pak, jadi merontokkan tanaman cabai itu Pak, buah cabai itu Pak. Itu Pak yang jadi masalah. Harganya mahal begitu Pak. Banyak tanaman yang rontok dan yang berhasil berbunga dengan bagus harganya mahal. Itu bisa saya tadi agak ketinggalan di awal. Bapak ini tanam cabainya di luar begitu aja Pak? Gimana Pak? Tanam cabai Bapak ini di atap dibiarkan begitu saja atau pakai greenhouse? Dibiarkan saja Pak. Terbuka langsung. Oh, terbuka langsung ya? Terbuka langsung. Jadi kalau hujan ya kena hujan gitu ya? Kena hujan, panas kena panas. Oh, gitu. Jadi untuk mengatasi yang rontok itu memang perlu bibit yang berbeda-beda Pak. Ada bibit cabai yang tahan dengan air hujan dan ada yang tidak tahan dengan air hujan. Sementara belum tertarik dengan, kan banyak sekarang lagi pola-pola greenhouse gitu loh Pak, dikasih atap dari apalah itu namanya. Ya, Pak. Modalnya terlalu besar Pak. Ini nggak bisa nutup Pak. Itu kan disesuaikan dengan ini Pak, dengan luasan Pak biasanya. Saya juga ada greenhouse Pak, tapi kan untuk penyemaian saja. Oh, greenhouse-nya punya Bapak hanya digunakan untuk penyemaian. Penyemaian yang bibit cabai yang masih kecil-kecil itu terus itu di atas atau di bawah Pak? Di atap juga? Di atap, di atas juga. Jadi atap rumah Bapak itu digunakan untuk bercocok tanam, sama untuk penyemaian itu komposisinya berapa luasnya Pak? Kalau untuk penyemaiannya sekitar 6x7 Pak. Oh, luas dong ya? Ya, di dalam ruangan. Tapi yang tanaman yang dibesarkan kan saya tanam di sepanjang tepian pagar itu Pak. Oh. Ini bukan semua, kan tadi ada untuk ternak ayam, ternak burungan gitu. Ya, yang di atap, maksudnya yang di atap itu loh Pak? Iya. Oh, tidak semua juga ditanamin itu ya? Tidak semua juga. Ya. Nah, jadi tidak semua ditanamin, tapi ada sebagian tetap digunakan untuk ada burung di situ Pak ya? Ada burung. Ayam juga Pak? Ayam di atap rumah Pak? Ayamnya di atap rumah juga Pak? Iya. Oh, itu mabur tuh ya Pak? Kan di kandang Pak. Oh, nggak dilepas sama sekali ya? Nah, yang ganggu tanaman sapi tadi. Ya tinggal di kandang semua. Oh, semua ayamnya di kandang ya, jadi ayam di kandang supaya tidak mengganggu.
Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Pak Riko Arsana. Berarti bagusnya mulai bertanam atau menyemai cabai supaya seiring maksimal dengan cuaca bulan apa saja Pak? Nah ini nih Pak, cocoknya bulan apa nih nanam cabai? Bagusnya gitu Pak. Ya. Jadi kalau bagusnya di masa begini, di musim kemarau lebih bagus Pak. Di musim kemarau tanaman cabai tumbuh dengan bagus, tidak ada halangan di hujan. Ya. Tetapi banyak hama-hama yang menyerang tadi Pak. Oh itu masalahnya ya. Masalahnya gitu Pak. Jadi selalu ada masalah. Tapi nanti kalau pas tanam musim kemarau, pas panen musim hujan, pengaruh nggak Pak? Itu tadi Pak. Jadi rontok dong? Ya kan kita harus cari bibit yang berkualitas Pak. Kan beda-beda Pak. Yang cabai kan jenisnya macam-macam Pak. Banyak, ada yang cabai yang berdiri, ada cabai yang merunduk cabainya. Kan beda-beda Pak. Ada yang bulat, ada yang lincip. Kan beda-beda sekali Pak. Yang sekarang Bapak tanam itu yang mana? Sekarang saya nanam yang cabai yang kecil, putih tapi kecil, tapi semoga ini terputus Pak. Pak. Oh, boleh diulang Pak, terputus Pak, tadi sempat putus koneksinya. Yang nanam cabai kecil. Saya nanam cabai kecil, warnanya cabai rawit ya, cabai rawit tapi warnanya putih. Cabai rawit putih, pertumbuhannya berdiri ini Pak. Ya. Itu baru lebat-lebatnya sekarang Pak, baru 4 bulanan baru banyak yang tumbuh bagus. Tetap pakai pruning juga Pak? Pruning beda Pak. Biasanya sudah banyak cabang-cabangnya. Walaupun masih segini Pak, ini lagi sudah banyak tumbuh tunas baru Pak. Soalnya saya beli ini yang ada yang berkualitas bagus, tidak beli bibit yang di toko-toko pertanian itu Pak. Ada lagi cabai yang namanya cabai cempluk atau cabai apa itu yang berdiri tapi bulat pendek Pak, sudah ada. Ini saya menanam beberapa jenis cabai yang nanti kita bedakan atau nanti kita pilih yang bagus yang mana Pak. Tapi yang tadi yang cabai putih rawit itu saya kira lebih bagus Pak. Dan tanaman tadi tidak begitu tinggi, tapi sudah lebat buahnya Pak. Cocok sekali untuk tanaman di atas rumah Pak. Karena kan atas rumah banyak angin yang menimpa. Kalau tanaman tinggi kan takutnya kena angin besar roboh. Ya, betul. Ya, apalagi tempatnya sudah tinggi ya Pak ya, di atas atap ya. Wah ini seru sekali. Rekan-rekan Intanes yang ada beberapa saya lihat yang baru bergabung, kembali saya sapa bahwa pagi ini kita berbincang-bincang dengan Pak Daliman dalam Inspirasi Bisnis Intani episode yang ke-26. Sebagaimana biasa kita hadir setiap Rabu jam 9 sampai jam 11. Nah ini kali ini kita tampilkan Pak Daliman, kita berbincang dengan beliau bagaimana cara menanam cabai, karena beliau ini sudah cukup dikenal sebagai penanam cabai di atap rumah. Sudah kemana-mana ini beritanya. Jadi kita pengen tahu, pengen melihat seperti apa, pengen dengar seperti apa. Juga supaya bisa menjadi inspirasi saudara-saudara kita, rekan-rekan Intanes, sebenarnya keterbatasan lahan. Ternyata untuk bisa produktif, lahan kita tidak harus luas. Dengan apa yang ada, kita bisa manfaatkan dan ternyata bisa menghasilkan. Ternyata. Atau paling tidak bisa konsumsi sendiri, tidak usah beli. Dan sekarang ini malah Pak Daliman bisa menjual. Setiap hari bisa menjual
3 kilo hampir tiap hari ya Pak, 2 kali sehari cukup lumayan juga bisa menambah penghasilan. Nah, kemudian ini sebentar, nggak terganggu suaranya. Ya, Pak Daliman, selanjutnya ini yang punya Bapak ini sudah mau penyemaian atau sudah selesai panen atau sudah maksud saya sudah berapa kali Bapak tanam baru Pak? Dari pohon yang ada ini? Ya, kebetulan saya baru nanam yang baru Pak. Ya sudah mulai berbuah. Jadi ada masih panjang tapi ya, masih ada 1 tahun ke depan ya? Iya, masih bagus-bagusnya Pak, yang sudah mulai merah dan ada yang baru hijau atau putih. Masih berumur agak panjang, mengatasi supaya nanti di musim hujan bisa bertahan Pak, dengan harga jual yang tinggi Pak. Nah, gitu ya. Fungsinya begini Pak, kalau sekarang bulan Juni itu bulan 6 ya Pak ya, kita nanam cabai di umur 4 bulan, di bulan Oktober kan sudah mulai berbuah Pak. Ya. 4 bulan. Biasanya hujan itu kan antara September, Oktober, tekan April Pak. Nah itu kemudian ber gitu berarti hujan nggak Pak? Iya, semoga. Nah itu nanti harga cabai masih tinggi Pak. Ya. Masih tinggi. Oh gitu ya. Jadi direncanakan dari sekarang sudah mulai nanam. Nah ini pertanyaan tadi buat Pak Riko ya. Seperti itu Pak. Kalau mau nanam sekarang Pak segera silahkan, ini tepat sekali hari ini kita mendengarkan Pak Daliman, jika nanti begitu musim penghujan pas saatnya panen 4 bulan Pak ya. Betul. Sehingga dipanen ketika harganya sedang tinggi. Iya. Ya, itulah tanaman cabai. Apalagi dibikin greenhouse Mas Pak. Lagi dibikin greenhouse yang rumah-rumahan tahan dengan air hujan lebih bagus lagi. Oh, berarti kalau pakai greenhouse pasti hasilnya lebih bagus lagi ya? Iya. Sudah pasti. Ya. Di sini, wah ini ada hadir beberapa orang yang sangat ahli dengan greenhouse nih Pak. Di situ ada Pak Muzakir, ada Pak Selamat Rianto nih. Beliau inilah yang biasanya mengelola greenhouse yang selama ini Insani sering dengar nih. Nah, semuanya sudah jadi narasumber kita dan tetap hadir pada pagi ini. Ya. Bentar, Pak. Ya baik, ini ada pertanyaan dari YouTube sebentar Pak. Oke. Pak Daliman? Sebentar kok masih terputus ya. Ini Pak, Ibu Hana. Saya masih mencari beliau, masih belum terlihat. Pak Daliman bisa bicara Pak? Halo? Halo? Oke, baik Pak. Nah, Pak Daliman, terus sebenarnya Bapak sehari-hari pekerjaannya apa nih Pak? Selain bertanam cabai Pak? Saya dekorasi Pak. Dekorasi pengantin. Tukang dekor saya. Oh, dekor pengantin. Itu buat ininya Pak, buat ruangan maksudnya? Ya, untuk pelaminan pengantin. Ya, pelaminan kan? Ya, serta sepisi. Itu ya Pak? Ya. Betul. Ya. Oke. Oh, Pak Daliman ini ternyata dekorasi gitu ya, dekorasi pelaminan ininya.
dan tetap masih bisa mengerjakan pertanian, Pak ya, malah bisa disambi. Nah kan, ya di masa begini kan agak berkurang objek. Sepi ya, sedang sepi juga ya objekan. Rasa sekali. Ya. Sekali, tapi harus semangat. So, dan tolong paling enggak si cabai ini masih bisa memberi penghasilan, Pak ya. Amin. Untuk bisa tetap bertahan. Ya. Ya. Nah, apakah Bapak pernah dihubungi siapa aja nih Pak, dari pemerintahan kah atau dari penyuluh atau segala macam yang bisa menghubungi Bapak dengan ini, dengan kiprah Bapak ini? Ya, yang terutama dari hampir sebagian besar TV nasional dan TV lokal. Dari dinas? Dinas cuma lihat saja Pak. Banyaknya dari mana Pak? Kemarin dikunjungi dari beberapa TV nasional yang meliput kami. Dari media aja, dari media Pak ya? Iya, tapi dari dinas cuma lihat saja Pak. Tidak bisa membantu apa-apa Pak. Soalnya kan kami kan mandiri Pak. Kami mandiri itu tidak apa ya, kena solusi bantuan gitu Pak. Yang dibantu pemerintah kan suatu kelompok tani Pak. Iya betul, karena biasanya memang sudah ada kelompok tani yang ini ya, yang sudah biasa sudah berkelompok, ada penyuluhnya, ada bantuan dari dinas tuh lebih banyak ke sana. Bentar, ini dari, nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Wah luar biasa nih Pak, dari mana ini? Ini dari Pak Slamet Muryadi. Wah, Pak Slamet ini juragan Kuyuh Pak ini. Ini mau bertanya, semangat pagi Pak Aden dan Pak Daliman. Izin bertanya, media apa yang tepat menurut pengalaman di lapangan agar bisa bertahan hingga di atas 12 bulan? Medianya katanya Pak. Ya, kalau Bapak ada kotoran puyuh, itu bagus sekali Pak. Oh, kotoran puyuh Pak? Ya, lebih bagus lagi Pak. Saya hanya pakai kotoran, ya ada ayam kemarin yang bisa bagus itu pakai kotoran ayam. Kotoran ayam hasilnya lebih bagus. Kemudian ada kotoran kambing juga, ada sekam. Idealnya kan perbandingannya 1:1. Nah, tiga komponen itu perbandingannya 1:1 gitu. Perbandingan. Tapi misalkan kurang dari itu, asalkan media tadi gembur itu sudah bagus Pak. Oke. Nah ini Pak Slamet ternyata kotoran puyuh luar biasa ini manfaatnya. Ya, tapi harus kita dianggam dulu Pak kotoran tadi sebelum kita pakai. Gimana Pak? Berapa lama itu? Paling enggak 6 bulan Pak. Oh. 6 bulan baru dia kotoran tadi sudah bisa berwujud seperti tanah. Jadi tidak ada bau, lebih bagus lagi Pak. Karena kalau udah masih berbau nanti masih ada kandungan yang nanti membuat media tadi jadi panas Pak. Kalau sudah matang sempurna, aman untuk pertumbuhan. Nah, ini dari Pak Muhammad Ibrahim Hamdani ini ada menyampaikan apresiasi nih Pak. Alhamdulillah luar biasa Pak Daliman di tengah pandemi COVID, saat usaha dekorasi untuk pernikahan sepi pesanan ternyata menemukan salah satu solusi dengan bertanam cabai di atap. Ya, terima kasih Pak. Malah dengan kotoran ayam dan kotoran puyuh bisa digunakan sebagai media tanam yang baik. Ini luar biasa. Ini satu lagi Pak, dari Pak Ayi di Jakarta Pak. Apakah media tanam yang sering kena hujan bisa kurang baik buat pertumbuhan benih cabainya Pak? Kalau medianya kena hujan terus? Tentunya kalau media tadi
kena air hujan terus, media jadi kurang baik, Pak. Soalnya gini, Pak, di media tadi sudah ada zat asamnya, Pak. Zat asam itu mengurangi pertumbuhan tanaman, Pak. Kalau kan misalnya ada alat namanya pH meter, Pak. pH meter itu bisa ditancapkan, kemudian di penunjuk jarum itu menunjukkan nilainya 5 atau 6,0, berarti tanah tadi sudah bagus, Pak. Tetapi kalau di bawah angka 5 atau di bawah 5 ke bawah, itu kurang bagus, Pak. Harus kita netralkan dulu pH tanah itu, Pak. Solusinya bisa pakai gamping dolomit yang khusus untuk pertanian itu kita campur, baru nanti bisa untuk menetralkan pH tanah tadi, Pak. Jadi kalau sudah menjadi angka 5 sampai 6, sudah bagus untuk pertumbuhan segala jenis tanaman. Dapat penjelasan dari Pak Daliman. Nah, begini Pak, nah ini jadi perlu alat pH meter juga Pak ya, tetap ya, alat pH meternya diperlukan ya. Ya, tapi kan untuk pemula, untuk yang awal-awal kan tidak harus beli dulu Pak. Kita harus mencari solusi supaya terhindar dari air hujan dengan membuat greenhouse yang kecil-kecil dulu, ya Pak. Jangan langsung harus apa-apa harus beli kan, jangan iman-iman uangnya kan. Ini pertanyaan dulu. Tapi di musim kemarau lebih aman dari pH yang kecil itu, tanahnya lebih aman. Ya, jadi itu seminimal mungkinlah biayanya Pak ya. Kalau sudah ternyata membuat greenhouse kecil untuk buat penyemaian atau pembibitan Pak? Penyemaian atau sama? Penyemaian dan sama Pak. Iya, itu bisa menggunakan greenhouse, mungkin lebih aman dan mungkin lebih ini ya, daripada nanti semua harus membeli alat parameter untuk mengukur parameternya. Iya, itu tadi kembali saya sampaikan buat Bapak dan Ibu, rekan-rekan Intanas yang baru bergabung, silakan untuk mengisi daftar hadir. Konten ngisor ya Mas? Kami akan namanya bagi mereka yang sudah mengisi. Dan pagi ini kita masih bersama Pak Daliman dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Beliau adalah petani yang telah menanam cabai di atas atap. Ini suatu terobosan yang luar biasa, yang ternyata sangat ampuh, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita bisa, paling tidak kita bisa berhemat, apalagi bisa menghasilkan. Mungkin dari situ intinya. Dan rekan-rekan Intanas mungkin seperti biasa inspirasi ini cukup menarik ya. Walaupun mungkin tidak semuanya cocok, karena di beberapa daerah mungkin mereka malah punya lahan luas nih. Karena ini yang mendengar ada yang dari Cianjur Pak, dari Sukabumi, ada yang dari mana tadi, Lingsar gitu kan. Ini malah dari Pangkalan Kerinci Pak. Wow, luar biasa ini. Bapak sudah didengarkan oleh berinteraksi ini. Beliau-beliau para Intanas yang hadir di Zoom ini ingin mendengarkan kiprah Bapak bercocok tanam di atas atap, dan itu adalah tanaman cabai. Dan selain itu di atapnya ternyata ada ayam sama burung. Saya luar biasa ngangkut ayam ke atas, saya itu yang PR Pak. Saya berbawain satu-satu ya Pak ya. Jadi gini Pak, jadi kan rumah saya kan Pak,
Kalau untuk tanaman atau untuk tempat kos cocok Pak. Soalnya kan Oh gitu. banyak karyawan-karyawati yang kerja di sekitar Malioboro Pak. Ya, Kos yang dicari Pak. Tetapi kan saya tidak suka Pak. Dan adanya kos-kos saja tidak suka. Terasa terjajah gitu Pak. Masa di rumah sini terjajah dengan datanya orang-orang kos itu Pak. Bilang Pak, nah, itu saya mending ada lahan kita bertanam Pak. Dan senang Pak dengan modal tadi menjelaskan hati kan hati menjadi. Walaupun mungkin kalau jadi tempat kos uangnya lebih banyak Pak ya? Tidak tentu Pak. Oh, emang kos itu di sekitar situ berapa sekarang Pak? Ini Pak, jangan begitu Pak. Lebih banyak kosnya, lebih banyak masalah Pak. Oh, gitu Pak. Kalau tanaman tidak ada masalah Pak. Kalau kebun tidak ada masalah Pak. Kalau kos kan saat misalkan di atas rumah ada 10 kamar kos, 10 banyak masalah Pak. Ya. Itu Pak. Betul. Itu lebih ke kehati-hatian ya, karena memang mengurus pasukan itu tidak mudah, harus tetap ada manajemennya yang bisa mengelola tempat seperti itu juga, sehingga bisa tetap baik dan menghasilkan Pak ya. Oke, kita kembali ke pertanian ya. Nah, Pak Dawidan, tapi sudah ada belum Pak penawaran untuk membuat greenhouse di tempat Bapak itu? Ini Pak, kadang di kelompok tani kota itu ini Pak, greenhouse tadi bisa atau difungsikan untuk sebagai tanaman hidroponik Pak. Ya. Tetapi kalau menurut saya modal yang dikeluarkan dengan hasil tanaman cairan tadi yang dibudidaya tidak masuk Pak. Lama untuk kembali modal tadi Pak. Oh, hitungannya tidak masuk ya Pak. Kalau untuk tanaman apa nih Pak yang tidak masuk nih? Ya kayak kayak kangkung, kayak sade, kayak sawi, pacok tidak bisa masuk untuk menutup biaya anggaran untuk beli pralon, beli greenhouse Pak. Oh, oke. Hitung-hitungan usaha loh Pak. Ya kan lama jadi bisa kembali modal. Dan apalagi panennya satu panen kan sudah nanti tunggu nyemai lagi Pak. 3 bulan baru panen lagi. Kan lama Pak. Tapi kalau tadi kan terus Pak. Dan harga cabai kan tetap naik turun. Ini lebih angka naik yang menjadikan kerugiannya tinggi. Ya. Itu seperti itu ya pendapat Bapak ya. Boleh Pak? Mungkin yang Bapak alami seperti itu, kalau memang menggunakan biaya yang mahal, belum tentu bisa segera kembali modalnya Pak ya. Lama kembali modalnya. Ini sepertinya apa yang dilakukan oleh Pak Daliman ini, kita coba bercocok tanam dengan biaya yang minimal mungkin ya Pak ya, dengan media yang ada, dengan lahan yang ada. Kalau tidak punya lahan, ternyata atap rumah dan samping-samping rumah kita itu yang ditanamin, dan itu bisa menghasilkan atau paling tidak menghemat, kita tidak mengeluarkan biaya untuk membeli cabai atau sayuran-sayuran lain. Mungkin seperti itu. Kalau tetangga ada yang pernah beli nggak Pak atau minta Pak? Bagaimana nih? Tetangga belinya kadang ada yang beli, kadang yang tidak Pak. Ada yang kepingin tapi tidak ada lahan. Saya kepingin tapi dengan rasa meri, sana bisa sini nggak bisa gitu. Dengan modal yang tidak ikhlas tadi menjadikan iri gitu Pak. Kenapa nggak bisa? Kenapa bisa? Sebetulnya juga harusnya mungkin diajarin Pak biar dia bisa Pak. Begini Pak, lebih baik dia meminta tolong Pak. Kalau diajari gitu. Dengan saya ajari tidak ada niat kan berbeda Pak. Kalau tidak dengan niat tadi mantap kan, ngajari enak, bisa masuk Pak. Tapi kalau yang tidak niat, percuma.
Ini niat dulu tuh. Bentar ya. Ini ada komen Pak, saya bacakan sedikit, mungkin ini lebih ke untuk semua ya, tidak hanya untuk Pak Daliman. Saya bacakan sebentar, ini dari Pak Hanan Asgar. Selamat pagi Pak Daliman dan semua, terima kasih untuk ilmu cabainya. Seandainya kami, para tani, tahu kapan harga itu naik atau turun, maka akan lebih mempermudah untuk menjadwal. Sehingga tahu kapan waktu yang tanam yang tepat, seperti jagung dan singkong, setiap panen harga selalu jatuh. Untuk sayuran, padahal kalau melihat di pasar, sayuran itu jelek-jelek, bahkan sedikit jenisnya. Tapi untuk di supermarket dan di tempat-tempat yang lebih maju, di sana harga lebih mahal dan lebih bagus-bagus. Kesulitan kebanyakan petani, terutama yang mandiri, adalah mencari pasar yang tepat dan tetap. Terima kasih, semoga ke depan para petani semakin bersemangat dan makin maju. Ya, terima kasih Pak Hanaga. Mungkin itu adalah masalah di pertanian kita. Secara gamblang memang ketika saat musim panen, ketika suplai satu barang itu banyak, mau tidak mau harganya menjadi turun. Nah, ketika harga itu sedikit, kalau barang itu sedikit, ketika musim sebelum panen, mungkin 2 bulan, 3 bulan sebelum panen, maka harga tersebut akan sangat tinggi. Itu memang hukum pasar. Nah, tapi harusnya memang ada cara supaya hal itu tidak terjadi. Mungkin nanti ini PR yang disampaikan kepada pemangku kepentingan bersama-sama, mungkin Intani nanti bisa menyampaikan ini kepada pemerintah, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, sehingga hal-hal seperti ini bisa kita atasi bersama secara perlahan. Mungkin itu, terima kasih Pak Hanas. Selanjutnya Ibu Horidah, wah Pak Daliman ini ahli ekonomi juga nih katanya, bisa tahu ngitung-ngitung. Kalau ini tidak, ternyata itu mungkin bahasa tadi Pak, ketika pakai greenhouse lebih mahal sehingga tidak kembali modalnya akan lebih lambat. Yaitu hitungan-hitungan yang memang harus kita tahu untuk urusan apapun, sehingga kita bisa menghitung dengan cermat untung ruginya Pak ya. Apalagi ini adalah tanaman yang ada sangat rentan juga terhadap hama dan cuaca mungkin Pak ya, dan itu. Ya, terima kasih Bu Ida Heridah atas komentarnya, terima kasih juga Pak Hanan. Ya, sekali lagi silakan untuk mengisi daftar hadir. Setelah mengisi daftar hadir, nanti secara otomatis e-sertifikat akan disampaikan ke email Bapak Ibu sekalian. Pak Daliman, ada rencana selanjutnya nggak Pak? Kira-kira cita-cita selanjutnya untuk, atau ada mimpi atau apalah keinginan dalam hal pengembangan cabai ini? Ya Pak, tentunya ada Pak. Saya kan dekat dengan kelurahan Pak, kelurahan di saya tinggal gitu. Andai kata Pak, kelompok tani itu yang ada di kelurahan itu, ya mungkin ya bisa tambah di satu kecamatan dalam kelurahan itu, misalkan bisa nanam cabai semua Pak. Itu alhamdulillah bisa terkenal dengan kecamatan cabai Pak. Jadi pedagang-pedagang pasar yang jualan cabai itu harus membeli di wilayah dia mau jual Pak, harus membeli di kelompok tani itu yang ada tanaman cabai, nggak usah beli dari luar, ini harus di wilayah kecamatan beliau yang jualan gitu Pak. Tapi ini juga susah terbukti Pak, kalau dengan kelompok tani itu tidak semangat untuk menanam cabai Pak. Dan gimana Pak, kalau tidak suka itu susah ya Pak untuk menjelaskan. Enaknya kalau pas di halaman rumah ada yang panen. Terputus Pak Daliman. Tapi semoga nanti Pak lurahnya bisa tahu, atau kepala dinas pertanian kota bisa mendengarkan saya. Kalau semua tanaman kota membuat cabai semua,
Jogja dengan ternak dengan sapinya, Pak. Jadi komoditas sapi yang dari luar nggak boleh masuk, kita harus pakai yang petani-petani kota, Pak. Itu harapan saya. Soalnya kalau nanam sapi itu pasti untung, Pak. Ya kan, Pak? Pasti untung, harganya terus lanjut dan tidak satu kali panen. Tapi banyak yang dihiraukan, Pak. Yang ditinggalkan untuk tanam sapi. Tanamnya cuma sayuran, cuma selada, sawit, kangkung. Itu harganya tidak seberapa, Pak, dengan sesuai dengan yang merawatnya, Pak. Kalau panen itu 5.000 berapa, Bu? Dapat berapa batang kan kurang bisa masuk, Pak, kalau untuk budidaya sapi. Jadi lebih untung sapi, Pak. Menurut saya gitu, Pak. Kita harapkan semoga Pak Dinas Kota Jakarta bisa mendengar ini, Pak. Ya, ya. Oke, jadi itu mimpinya Pak Daliman. Semoga tetangga-tetangganya di satu kelurahan gitu, Pak ya? Satu kelurahan di satu kecamatan, Pak. Dan satu kecamatan. Bapak masuk kelurahannya mana, Pak, ini, Pak? Saya kelurahan Suryat Majan, Pak. Kalau kecamatannya? Kecamatan Danurjan, Pak. Danurjan ya. Danurjan. Itu tapi bukannya daerah itu daerah padat ya, Pak? Semuanya tidak memiliki lahan yang luas untuk bercocok tanam. Jadi mungkin Bapak mau mengajak mereka semuanya menanam dengan pola yang Bapak buat gitu, Pak ya? Betul, Pak. Walaupun belum didak rumah, walaupun bisa belum mengedak rumah atau membuat lahan di rumah, kan bisa nanam di atas genteng, Pak. Caranya itu Pak nanam di atas genteng, Pak. Ya politik di atas. Oh, tapi harus ditambah mungkin, Pak. Nah, genteng tadi dikasih papan. Oh, dikasih papan. Ya. Susah ya, Pak ya. Nah, itu sih. Tapi teman saya sudah melaksanakan itu, Pak. Petani. Tapi bisa, dan bisa, Pak ya. Bisa berhasil. Ya. Oke. Nah, itu mungkin mudah-mudahan aja kita bisa terlaksana itu, Pak. Kalau memang ternyata bisa menambah penghasilan dan menjadi apa, Pak? Jadi ikon gitu, Pak. Ini adalah kecamatan cabai gitu, Pak ya. Betul, Pak. Mungkin Bapak harus semakin menggaungkan itu kepada kolega-koleganya atau tetangga-tetangganya di sekitar, sehingga mereka mau untuk menanam cabai, sehingga punya keinginan lah untuk membuat sebagai kecamatan cabai. Pedes-pedes kalau lewat situ, Pak ya. Ya. Oke. Kalau selama ini, tapi kan kalau cabai di sekitar Bapak ini Jogja ya, ke pasar, di situ dekat pasar, Pak? Betul, Pak. Ada pasar yang lama, namanya Pasar Beringharjo, pasar yang pertama di Jakarta. Ada pasar induk di daerah terminal Giwangan, pasar buah dan pasar sayuran. Ada lagi daerah Gamping juga ada. Itu kalau pasar mereka dapat tanaman hortikultura atau cabai ini dari mana, Pak? Itu dari daerah Ambarawa, Bandungan, Muntilan, itu, Pak. Jauh dari beda provinsi, Pak. Ini dari Muntilan ya ke Jogja dapatlah sedikit, Pak ya, mungkin ya Ambarawa juga. Oh, berarti dari Ambarawa masuknya ke Jogja juga. Iya, Pak. Ya. Jadi itu diserang dengan, kalau sekarang budidaya sayuran kalah ampuh dengan yang di luaran provinsi. Oh iya, karena mereka di dataran lebih tinggi, Pak. Mungkin teman-teman Ambarawa atau mungkin Muntilan itu kan, atau mungkin dari sekitar itu memang daerah tanaman gitu kan, hortikultura, penghasil sentranya di sana. Mungkin. Nah, kalau tantangan berikutnya apa nih, Pak, yang dihadapi, Pak? Tantangan? Oh ya. Ya sebenarnya semangat ya, Pak. Tetap semangat ya. Nah, tantangan nanti hadir dengan tidak sengaja. Tantangan itu ya banyak lah. Mungkin ya
pertumbuhannya yang tidak bagus, itu tantangan yang harus menyemai lagi, menyiapkan cabai-cabai yang tahun cabai yang bagus lagi, Pak. Kalau yang Bapak miliki sekarang ada kemungkinan ditingkatkan nggak, Pak? Apanya gitu? Mungkin apakah hasil produksinya, kan lahannya sebanyak segitu yang ada. Ada, Pak. Caranya sudah sempat bermimpi untuk meningkatkan yang ada sekarang itu dalam bentuk apa, Pak? Jadi gini, seperti yang di YouTube tadi, yang di video tadi kan tuh ada kerangka-kerangka besi, Pak ya. Ya. Ya kan? Itu masih dalam satu sisi, Pak. Satu deret gitu, Pak. Nah, nanti timur sebelah itu sudah saya siapkan untuk besi-besi lagi, Pak. Untuk mengisi politik-politik itu untuk tanaman sapi. Ini intinya di atas kandang tadi, Pak. Terputus, Bapak. Bentar. Jadi bisa kena matahari full dari siang sampai sore. Ya. Di kerangka tinggal ngisi politik-politik ini ya, Pak. Cari media baru lagi, Pak. Itu jadi atapnya bakalan lebih rimbun, Mbak ya, sekarang ya. Mas rampung, Mas. Rampung. Ini atapnya sudah semakin rimbun nanti, Pak, kalau semuanya udah tertanamin ya dengan cabai yang ada itu, Pak. Iya. Semoga nanti menjadi Jadi kalau sudah itu kira-kira bisa dapat berapa, Pak, seharinya setiap panen, setiap menjual? Mungkin sekarang kan 2-3 kilo per 2 hari, kira-kira mungkin ada peningkatan kan mungkin, Pak? Ya, semoga nanti berlipat selama 3 hari, nanti berlipat, Pak. Dengan bibit yang baru, dengan bibit yang bagus, supaya nanti berlipat-lipat, Pak. Jadi, semua itu kita butuh atau impian atau harapan yang menjadikan kita semangat untuk bertani, Pak. Dengan lahan yang terbatas, harus semangat, Pak. Oke. Tadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan Intanas, barusan sekali paparan dari Pak Daliman bagaimana menanam cabai di atap rumah. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita bersama, sehingga apa yang kita miliki menjadi termanfaatkan secara optimal. Wah, ini masih ada satu lagi pertanyaan sedikit, Pak Daliman. Tanaman cabai yang sudah rontok daunnya semua, apakah masih bisa diselamatkan? Bahan nabati apa yang paling baik digunakan? Ini teman dari Jakarta banyak bertanya nih, Pak, ke Bapak nih. Kalau rontoknya itu ada masalah di media, agak sulit, Pak. Itu namanya bisa dikatakan layu fusarium, Pak. Jadi tanaman itu layu kemudian rontok. Dan rontok itu bisa disebabkan dengan kurang matahari juga bisa. Atau rontok itu tadi bisa dengan pemupukan yang salah, Pak. Misalkan tanaman Pak tadi bagus, kemudian dipupuk kandang yang belum bagus pupuknya, misalkan masih basah, itu kan medianya jadi panas medianya, Pak. Jadi daunnya bisa rontok, Pak. Di beberapa faktor untuk bisa tanaman cabai itu bisa tumbuh lagi, Pak. Kalau tanaman cabai itu rontoknya wajar, nanti bisa tumbuh lagi, Pak. Tapi kalau sudah layu semua, itu susah, Pak. Harus ganti baru dan media harus kita perbaiki lagi, Pak. Oke, baik. Begitu tadi Bu Lisa dari KPKP Jakarta Utara, penjelasan dari Pak Daliman. Ya, terima kasih juga Pak Rofik Setiawan dari Tasikmalaya yang sudah hadir menyaksikan. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan Intanas, mungkin demikian inspirasi bisnis Intani pagi ini. Mudah-mudahan acara ini selalu menginspirasi kita, menginspirasi masyarakat, sehingga apa yang disampaikan para narasumber membuat kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang
pada kali ini adalah daripada Liman, bagaimana kita bisa menanam cabai, melakukan budidaya cabai di lahan yang sangat sempit, di area manapun yang bisa kita manfaatkan, malah salah satunya tadi disampaikan bisa di atas genteng ataupun di atas rumah yang sudah bijak. Dan ini ada juga nih Pak Willy Subarna, selamat siang, selamat bergabung dari Istanbul, Aceh ya. Dan rekan-rekan internet sekalian, mohon sudah dapat bisa mengisi absensi, karena sebentar lagi sudah akan ditutup dan kami akan mengirim absensinya melalui email yang Bapak isikan pada formulir tersebut. Sekali lagi rekan-rekan internet, terima kasih sudah bersama kami. Nantikan selalu Inspirasi Bisnis Intani untuk sesi berikutnya setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11 dan akan selalu menghadirkan para narasumber yang sungguh unik, menarik, sehingga betul-betul dapat menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pertanian, perikanan, ataupun peternakan. Sehingga apa yang kita lakukan ini selalu bisa bermanfaat untuk bisa memperbaiki hidup kita. Dan untuk Pak Daliman, terima kasih Pak Daliman atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah, semoga apa yang Bapak laksanakan bisa menjadi manfaat untuk yang lain. Dan untuk para peserta, mudah-mudahan juga bisa terinspirasi oleh Pak Daliman. Pak Daliman, terima kasih banyak. Semoga ini menjadi amal Bapak, ini bisa menjadi penambah kebaikan untuk kita semua. Rekan-rekan Intanas, demikian Inspirasi Bisnis Intani kali ini, Inspirasi Bisnis Intani yang ke-26 yang akan selalu hadir setiap hari Rabu kecuali saat-saat hari libur. Dan ini silahkan dinantikan lagi acara kita bersama minggu depan, dan silahkan kami undang kembali para rekan-rekan Intanas untuk selalu hadir. Dan terima kasih karena untuk sesi yang ke-26 ini kembali dihadiri oleh banyak sekali peserta yang dari berbagai daerah, dari mulai ujung Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan ada dari Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas partisipasinya. Semoga kita bisa bergabung di minggu depan. Kira-kira dia kemana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Intanas.